Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Ini adalah video manas-manasin satu buah video yang akan membahas sesuatu yang lagi tren di dunia natural language processing, yaitu transformer. Seperti gambar yang teman-teman lihat ya, ini sebatas gimmick aja supaya lebih menarik. Jadi transformer itu apa? Nah, transformer tentu yang akan kita bahas ini di bidang artificial intelligence, khususnya natural language processing, yaitu satu model untuk membangun kecerdasan ya, dengan menggunakan teks yang menggunakan mekanisme attention. Apa itu attention? Jadi kita masuk aja ke konten utamanya ya. Jadi Oke. Jadi ada satu buah paper yang dikeluarkan tahun 2017, judulnya Attention is All You Need. Paper ini membahas satu buah model, kalau dalam NLP itu disebut language model ya. Language model itu bagaimana kita merepresentasikan bahasa dalam bentuk model komputasi lah, kira-kira begitu. Jadi kalau dulu kita memodelkan teks supaya bisa diprogram dalam komputer, itu kan biasanya yang kita pakai itu menggunakan frekuensi misalkan, kemudian berkembang jadi TF-IDF. Lalu kemudian dengan seiring berkembangnya neural network, kita belajar one hot encoding. Lalu kemudian juga berkembang adanya word to vec. Lalu kemudian setelah word to vec ditemukan atau dikembangkan, orang-orang akhirnya menggunakan LSTM untuk mengolah teks. Ini singkatnya aja, ini gampangnya aja ya. Tentu kalau teman-teman peneliti nonton saya, pasti saya diketawain. Tapi ini mudahnya aja buat teman-teman mahasiswa yang mau belajar gitu ya. Jadi kira-kira teks itu kan harus diproses oleh komputer ya gitu ya. Teks itu kan nominal, sedangkan komputer itu bisanya mengolah data numerik atau data angka. Nah, bagaimana cara merepresentasikannya? Nah, saat ini satu model yang paling terkenal itu, atau yang paling banyak dipakai itu adalah transformer. Namanya transformer. Saya juga belum cari kenapa namanya transformer, tapi yang mendevelopnya atau penemunya ngasih nama seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari kenapa namanya jadi transformer. Nah, penjelasannya itu ada di paper judulnya Attention is All You Need. Jadi kalau teman-teman search di Google, cari Attention is All You Need, nanti akan ada papernya ini ya. Jadi language model ini atau model bahasa ini dikembangkan oleh tim Google Brain ya. Ini Google Brain, Google Research. Cuman di sini ada satu ini dosen atau mahasiswa dari University of Toronto gitu ya. Jadi ini kerjaannya Google, yang dia mendevelop satu model bahasa. Nah, ini arsitekturnya saya nggak akan jelaskan lebih lanjut di sini. Nanti kita bahas di video yang kapan-kapan. Lalu kemudian ini adalah detailnya. Lalu idenya itu adalah membuat ini nggak ada ya. Sebenarnya idenya itu membuat self attention itu adalah mekanisme bagaimana satu buah kata itu punya kedekatan atensi dengan kata yang lain ya. Teman-teman bisa cari di sini self attention text gitu ya. Nanti ini malah jadi rumit ya. Nah, ada yang menggambarkan dengan cara seperti ini, tapi saya lebih suka dengan matrix. Oke, seperti ini. Jadi self attention itu bagaimana satu buah kata, ini nggak kelihatan ya. Oke, ini lebih kelihatan ya. Jadi ini mungkin ini bahasa Spanyol ya, lalu kemudian ini mungkin bahasa Inggris ya. Jadi self attention itu adalah bagaimana satu buah kata itu punya kedekatan dengan kata lainnya. Ini memang awalnya dibuat
untuk mesin penerjemah, tapi nanti bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan di natural language processing ya. Jadi misalkan kata the ini punya atensi kecenderungan dengan ini dibacanya banyak L gitu ya, lalu agreement dengan accord. Nah biasanya bentuknya diagonal seperti ini, dan nggak selalu diagonal ya, karena ada beberapa kata ya kayak ini area bisa dengan zone, bisa juga dia dengan aeropene gitu ya. Intinya adalah bagaimana membuat matriks keterhubungan seperti ini, yang dimana prosesnya si teks ini sudah diubah dulu menjadi word embedding menggunakan word to vec, nanti dilihat kedekatan vektornya, lalu di training akhirnya dia menggunakan self attention seperti ini gitu ya. Dan ini sebenarnya arsitektur yang dipakai kalau untuk machine translation. Nah kalau untuk bukan machine translation maka kata ini ya, ini ya, maka katanya itu kata yang sama ya, di sini how, di sini how, di sini are, di sini are, di sini glacier, di sini glacier, cave, format ini kalau kita menggunakan membuat language model untuk kebutuhan yang umum gitu ya. Bagaimana nanti kita membuat setiap kata itu punya bobot, lalu kemudian nanti itu bisa kita pakai untuk berbagai hal ya. Nantilah kedepannya mungkin saya akan bikin video lebih detail, teman-teman bisa baca papernya. Di sini ada diagramnya, ini juga ada part-part detailnya, teman-teman juga bisa cari di YouTube, banyak penjelasannya, lalu kemudian juga banyak lah gitu ya. Nah di video kali ini saya mau demokan bagaimana kita menggunakan transformer itu untuk klasifikasi teks, dan ini adalah pokok dari videonya sebenarnya. Yang tadi itu hanya perkenalan yang cuman bikin pusing aja gitu ya. Yang pasti ini adalah teknik yang saat ini banyak dipakai gitu ya. Kenapa banyak dipakai? Jadi gini, kalau LSTM gitu ya, kalau teman-teman perhatikan LSTM itu, ini ada LSTM versus LSTM itu dia sifatnya bukan yang ini. LSTM itu dia sifatnya sequential proses. Nah, seperti ini ya. Jadi dari saat nih yang di atas saya, dari satu state ke state yang lain. Nah, ini prosesnya secara sekuensial, dan ini sangat time consuming. Jadi membutuhkan waktu proses yang cukup lama karena sifatnya sekuensial. Walaupun dia bisa menyelesaikan persoalan vanishing gradient descent gitu ya, apalagi itu. Jadi nilai gradient yang hilang atau loss gitu ya, yang kadang-kadang membesar atau mengecil kalau pakai neural network biasa, dengan RNN yang di dalamnya LSTM cell itu bisa lebih baik secara konsep pembelajaran atau learningnya. Tapi proses seperti ini membutuhkan sumber daya komputer yang cukup besar ya, cukup besar, makanya perlu ada mekanisme yang lain karena ini kan sifatnya sekuensial ya. Jadi satu proses ke step berikutnya ke step berikutnya. Walaupun komputer kita sudah menggunakan GPU ya, graphical processing unit gitu ya, yang itu bisa mempercepat proses deep learning. Nah dengan LSTM ini nggak begitu ngaruh. Nah jadi gimana caranya supaya proses komputasinya bisa lebih cepat, kita bisa menggunakan data yang cukup besar, dan dia tetap menghasilkan nilai yang cukup bagus gitu ya. LSTM ini bagus, cuman dia tadi ya memakan sumber daya komputer yang cukup besar, dan kalau kita harus ngetrain dengan data yang besar, LSTM ini cukup merepotkan hardware kita gitu ya. Makanya didesainlah mekanisme self attention ini. Nah kalau teman-teman lihat gambarnya seperti ini kan gambarnya sudah dalam bentuk spasial ya, seperti kita menggunakan gambar ya. Nanti si mekanisme spasial ini yang dimasukkan ke dalam neural network untuk di training. Makanya dengan transformer ini kinerja trainingnya itu bisa jauh lebih cepat, dengan data yang sangat besar pun bisa lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, balik lagi. Tadi jadi intro lagi. Nah sekarang gimana kita coba codingnya? Saya tadi search gitu ya,
text classification with transformer pakai Keras. Ternyata di dokumentasinya Keras ini ada contoh bagaimana kita menggunakan transformer untuk klasifikasi teks. Jadi transformer ini kalau baca di papernya mana ya, nah ini kan ada proses mekanisme namanya multi head attention ya. Di Keras itu sudah ada namanya multi head attention. Multi head attention itu apa? Ya, teman-teman bisa nungguin video saya, mungkin nanti saya akan buat, atau teman-teman bisa searching dulu di YouTube, banyak penjelasannya. Tentu penjelasan dari YouTuber luar gitu ya. Nah, tapi intinya dia pakai multi head attention, lalu kemudian dia pakai disebutnya itu apa ya? Sebentar, tadi ada. Nah, dia menggunakan posisi teks. Jadi posisi pada sequence kata itu berpengaruh. Jadi satu kata dalam kalimat itu ada di posisi keberapa, itu juga dipakai gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi saya temukan ini text classification with transformer. Lalu saya lihat, oh dia pakai TensorFlow, dia pakai Keras, pakai layer. Lalu di sini ada transformer block. Di sini ada multi head attention, ada sequential pakai ReLU. Ya, ini persis seperti kalau kita belajar CNN ya, convolutional neural network, biasanya pakai ReLU. Dan saya melihatkan lagi satu channel yang bagus di ini, Seattle Applied Deep Learning. Ini ada LSTM is dead. Jadi LSTM itu dianggap sudah mati gara-gara ada transformer. Nah, di sini ada penjelasan cukup lumayan mudah dicerna ya kalau saya bagaimana transformer ini. Nanti teman-teman bisa nonton juga videonya yang ini. Dijelasin oleh Leo Dirac gitu ya. Oke, dia ngejelasin tentang multi head attention, dia ngejelasin kenapa ReLU itu lebih baik dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian ini ada cell call-nya. Saya belum lihat lebih jauh ini untuk apa, tapi ada position token embedding. Jadi di sini itu nih, ini ada position encoding nih. Di arsitekturnya dia pakai position encoding sama multi head. Ya, ini feed forward biasa, ini multi layer perceptron biasa. Lalu kemudian ini untuk outputnya dia juga di mask multi head attention, dan seterusnya nanti dia punya probability output. Ini proses learningnya di sini. Oke, sinkron ya. Jadi apa yang saya lihat di paper dengan di codingnya di blog ini dia nggak terlalu jauh gitu ya. Kadang-kadang kalau codingan deep learning itu kan udah singkat-singkat ya, jadi kita nggak tahu ini dalamannya apa ya, tapi minimal di sini sudah lumayan lebih jelas. Oke, jadi ini transformer block layernya, lalu kemudian ini embedding layernya untuk token positioning embeddingnya. Nah, ini load datanya. Seperti biasa, Keras itu punya dataset IMDb ini untuk review film. Teman-teman nanti bisa dalami lebih lanjut. Jadi ini datanya pakai data IMDb, dia split trend sama fall-nya, lalu kemudian dia masukin ke sequential padding-nya, lalu dia bikin classifier modelnya pakai transformer yang tadi. Di sini ada token and position embedding, lalu kemudian ada transformer block ya. Jadi embedding dulu, position embedding dulu, lalu transformer block dulu. Seperti di papernya ya, dia ini position and encoding dulu, baru transformer block dulu. Lalu di sini ada max pooling. Jadi si datanya itu diperlakukan seperti image ya. Jadi mekanismenya seperti convolutional neural network ya. Seperti ya, tapi nggak sama persis ya. Lalu fungsi aktivasinya ada ReLU, dia kasih dropout juga. Lalu di sini ada softmax. Ini sama dengan yang ada di sini nih, softmax. Oke, ya, di sini juga ada linearnya di mana di ini nih, ini kan layer linear ya. Oke, lalu kemudian di training, di sini epochnya 2. Nah, kalau saya ngelihat blog seperti ini, kita nggak perlu pusing, copas aja running ke Google Colab, dan saya udah lakuin. Nah, di sini saya udah copas. Jadi coding yang tadi saya buka Google Colab, saya running di sini, lalu runtime-nya saya setting ke GPU karena ada fasilitas GPU di sini. Kita tinggal running aja. Nah, yang membedakan dari coding yang tadi dengan
yang saya buat di sini, ya ini kontribusi kecil saya nambahin nanti ada tensor board ya, untuk bisa ngelihat bagaimana mekanisme trainingnya. Oke, di sini kita running aja. Untuk langkah awal kalau kita belajar ya kita bisa coba dulu yang orang punya, nanti kita bisa dalemin lebih lanjut. Oke, ini running aja, nggak ada yang saya rubah di sini. Nah, saya load tensor board di sini, lalu kemudian saya setting tensor board callback-nya. Nah, di sini saya pasang callback-nya, nah ini di atas kepala saya. Callback-nya running ke tensor board callback supaya nanti dia bisa buat logdir ya. Jadi di sini harusnya udah ada ya. Oh, dia belum ada. Oke. Lalu di sini epochnya tadi 2, saya buat jadi 5 aja deh. Oke, kita running untuk proses trainingnya. Nah, sambil kita nunggu ini selesai, kita bisa lihat dulu di sini di papernya dia bilang untuk proses ini kan dia uji untuk mesin translation ya, dari English ke Jerman. Dia setelah training 3,5 hari gitu ya, dengan 8 GPU dia bisa ini ya, Blue Score itu apa ya, satu mekanisme untuk melihat keberhasilan mesin translation. Jadi kalau teman-teman skripsinya nanti menggunakan kasusnya mesin translation, itu bagaimana melihat keberhasilan sistemnya itu dengan Blue Score ini. Ya cukup banyak yang harus teman-teman pelajari memang gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan bikin mesin translasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, itu menggunakan Blue Score. Itu ada mekanisme perhitungannya. Bisa juga nih, kalau yang teman-teman udah nonton video ini, teman-teman bisa menggunakan transformer untuk mesin translation, misalkan dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia ya. Sekali lagi, saya banyak mendorong teman-teman peneliti NLP untuk mengangkat bahasa daerah ya. Jadi kita bikin lebih semarak lagi penelitian bahasa daerah karena kita punya potensinya. Oke, ini kayaknya udah selesai. Oke, karena ini cuma 5 epoch, jadi udah selesai. Nanti teman-teman boleh coba beberapa epochnya. Ini saya coba running si tensor boardnya. Di sini ada lognya. Oke, ini ada file hasil lognya, lagi dibaca dulu sama tensor board ya. Oke, balik lagi ke papernya. Jadi ini tuh model ini tuh dipakai untuk English to German. Dia 28, ini bagus juga ya, 28. Lalu English to French dia bisa 4,1. Oke, jadi dia bisa di training dengan GPU. Oke, nah ini tensor boardnya. Ini biasanya kalau deskripsi itu dipakai untuk bab 4 ya. Jadi bab 4 kalian itu nanti hasil analisis di tensor boardnya. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa proses ini apa nih, epoch akurasinya. Akurasi on trainnya dia naik, tapi akurasi validasinya dia masih turun. Oke, nggak masalah. Coba kita lihat di sini. Oke, validasinya 0,8, akurasinya naik. Tapi gede sih sebenarnya angkanya. Cuma 0,1. Oke. Lalu kemudian ini bisa di zoom ya. Gimana sih tadi? Oh iya, bisa di zoom kayak gini ya. ALT per scroll to zoom. Oke. Oh iya, ini bisa di zoom gini ya. Oke. Iya, ini kita cepet-cepet aja. Kita bisa lihat analisis akurasinya. Memang kalau data latih dia terus naik, tapi ini data ujinya dia masih turun. Kayaknya ini epochnya perlu ditambah lagi. Ini barusan saya cuma 3 epoch, jadi harusnya diterusin lagi mungkin ini ya. Nah, ini juga lossnya data latih. Kegedean ya. Kita lihat di data latih dia bagus turun, tapi di data uji atau validation dia naik. Oke, pasti sebenarnya ini belum ideal ya. Belum ideal kalau kita mau bilang bahwa model ini berhasil.
Oke, ini bisa kita pakai yang mana? Oke, kita bisa oke, ini bisa kita lihat lebih detail. Ini smooth datanya, kita bisa mainkan. Oke, nah ini minimal kita punya analisis sederhana ya. Walaupun dibilang bahwa transformer ini state of the art, tapi kita perlu men-tweak juga modelnya ya. Kita mungkin bisa, saya lihat tadi itu bed size-nya ini kayaknya terlalu besar ya. Jadi nanti ini kurang besar ya. Jadi bed size-nya mungkin bisa diperbesar, epoch-nya bisa ditambahin untuk klasifikasi teks. Nah, itu mungkin ya. Teman-teman nanti kalau mau coding yang ini, yang sudah saya tambahin tensor board-nya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya share. Jadi kalau teman-teman mau skripsi gimana? Oke, ini dia pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, pertama kita bisa gunakan transformer untuk klasifikasi teks. Misalkan teman-teman bisa sentiment analysis tweet gitu ya, lalu kemudian bisa spam filtering, lalu bisa apalagi, banyak lah pokoknya klasifikasi teks, misalnya ujaran kebencian, lalu antara deteksi opini ya. Pokoknya yang sifatnya mengklasifikasikan teks itu bisa gitu ya dengan transformer gitu ya. Ini masih transformer yang model yang paling sederhana ya, nanti pengembangannya banyak ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Oke, yang kedua kita bisa gunakan transformer untuk mesin penerjemah. Nah, tentu di sini akan sangat banyak inspirasi skripsi yang bisa kita buat. Intinya adalah mesin penerjemah bahasa daerah. Ya, kita Indonesia punya 700 lebih bahasa daerah. Jadi kita bisa buat mesin penerjemah yang cukup kaya. Itu 700 udah bisa 700 judul skripsi gitu ya. Seperti itu. Nah, demonya nanti kapan-kapan saya coba buat gimana kalau kita gunakan transformer untuk untuk mesin penerjemah ya. Mesin penerjemah nanti kapan-kapan kita coba. Ini video ini hanya men-trigger teman-teman semua untuk ketemu hal yang baru gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk ke natural language processing, khususnya ke deep learning, mohon maaf sudah bukan eranya lagi kita menggunakan TF-IDF ya, walaupun boleh-boleh aja dipakai. Menggunakan one hot encoding bukan eranya lagi. Menggunakan word to vec ya, word to vec memang dipakai di sini, tapi kalau arsitekturnya menggunakan LSTM, RNN itu sudah bukan eranya lagi dari segi research ya. Kalau dari segi implementasi teknologi atau industri ya itu tentu semuanya bisa dipakai. Tapi kalau kita mau bicara soal research, tentu kita bicara sesuatu hal yang paling baru. Dan kalau teman-teman mengangkat transformer ini, saya yakin akan menarik untuk teman-teman bisa mengulik, mendalami papernya tadi, lalu kemudian mengangkat kasus-kasus yang sifatnya lokal Indonesia atau lokal pride gitu ya. Ini bisa, saya pikir bisa mewarnai gitu ya hasanah keilmuan kita di natural language processing dan deep learning gitu. Jadi kalau mau memulai sesuatu itu mulai dari yang paling akhir, mohon maaf gitu ya, saya harus bilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau memulai sesuatu dari yang paling akhir, bukan wah saya coba dulu deh penelitian saya pakai TF-IDF, ya itu sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau meneliti, tapi kan itu sudah banyak ditinggalkan, apalagi kita terkait dengan penelitian di bidang teknik gitu ya. Kalau penelitian di bidang teknik artinya kita menggunakan teknik sebisa mungkin yang paling baru yang dapat kita akses. Nah, barusan saya demokan alur sederhana mencoba sesuatu yang baru. Tentu kalau skripsi teman-teman punya space waktu yang lebih banyak, tesis apalagi disertasi itu ya bisa tahunan, bisa mengulik lebih jauh. Dan transformer ini papernya dikeluarkan tahun 2017, sekarang video ini dibuat tahun 2022, sudah 5 tahun, akan sangat banyak perkembangannya. Teman-teman bisa buka Hugging Face
Lalu teman-teman bisa buka di sini BERT. Nah, ini BERT itu Deep Bidirectional Transformer ya. Jadi arsitektur transformer dikembangkan lagi menjadi yang namanya BERT. Topik ini kok lama ya. Oke, nah ini sudah lain lagi teknologinya gitu ya. Teman-teman bisa memulai dari BERT, ada lagi namanya SBERT. SBERT ini untuk Sentence Transformer Document ya, ada SBERT gitu ya. Jadi klasifikasi kalau transformer itu kan tadi sifatnya teks gitu ya. Kalau ini sifatnya kalimat gitu ya. Oke, di sini ini masih lama ya. Harusnya bisa cepat, tapi oke lah. Jadi itu aja mungkin videonya. Mungkin teman-teman berpikir Pak Ilyas ngasih tahu apa sih sebenarnya. Enggak, ini men-trigger teman-teman untuk bisa belajar sesuatu hal yang paling baru aja, yaitu transformer. Walaupun ini 2017 keluarnya dan saya agak terlambat mungkin buat videonya. Doakan saya bisa buat video yang lebih detail secara visual. Saya sih senangnya secara matematis. Kapan-kapan semoga saya bisa buat yang lebih detail lagi dari BERT ini, dan semoga orang-orang di luar sana nggak cepat-cepat nemuin hal yang baru gitu. Kalau mainannya udah Google Brain, OpenAI, itu mereka tuh setiap detik kayaknya mengeluarkan satu hal yang baru, jadi kita merasa sering ketinggalan gitu ya. Kita masih belajar apa, mereka udah nemuin yang baru apa lagi. Jadi kayaknya kita dikejar-kejar terus, tapi nggak apa-apa, itu resikonya hidup sebagai seorang peneliti di bidang informatika atau seorang engineer di bidang informatika ya. Kita harus berkejaran dengan waktu. Oke, ini masih lama kayaknya kalau kita tunggu Hugging Face BERT-nya. Ini juga, ini ada ya. Oke, teman-teman bisa mulai belajar dari sini. Itu aja. Selamat belajar. Selamat nyari ide-ide baru buat skripsi dan penelitiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe channel saya ini dan share ke teman-teman yang lain kalau mau mulai belajar. Terima kasih. Saya Ridwan Ilyas. Ayo coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.